Sahabat asa yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebut, adab itu kita menerapkan semua yang dipuji oleh orang, semua yang disukai oleh orang. Apakah itu bentuknya perkataan atau perbuatan. Namun sebagian ulama mendefinisikan adab adalah bagaimana kita menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Dan Imam Abu Hanifah, seorang imam mazhab sekalipun, tetap saja kata beliau, aku lebih suka mendapatkan bagaimana adabnya para ulama, bagaimana akhlaknya para ulama, daripada aku mempelajari beberapa bab dari bab-bab fikih. Ini menunjukkan tetap keutamaan adalah bukan pada keilmuannya, bukan pada ibadahnya, tapi pada akhlak yang mulia. Kenapa akhlak? Karena semua manusia membutuhkan. Kenapa akhlak? Karena Nabi ini uswah hasanahnya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Maka semua manusia bisa meneladani akhlaknya. Siapapun kita datang ke sebuah masyarakat, akhlaknya mulia, kita kagum. Siapapun mereka, dimanapun mereka, kalau fitrahnya baik, fitrahnya bersih, mereka sedang mengikuti dan menjadikan Nabi uswah hasanah. Ada orang pemaaf, berarti dia meneladani Nabi. Ada orang dermawan, berarti dia meneladani Nabi. Ada orang yang selalu berusaha mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, meneladani Nabi. Dimanapun ketika ada musibah, ternyata yang ingin membantu semua manusia. Dan itu bukti bahwa benar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Di sini adalah bagaimana menjadikan Nabi rahmatan lil alamin, dan satu-satunya yang mungkin dituntut, yang mungkin dicontoh oleh seluruh manusia adalah bagaimana mereka selalu mencerminkan, menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji, baik bentuknya perkataan maupun perbuatan-perbuatannya. Sebagian ulama mengatakan itulah kenapa kalau kita bicara tentang uswah hasanah Nabi, kita pula bicara tentang rahmatan lil alam Nabi, kita juga harus bicara tentang akhlak luhur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Ahzab ayat 21, kemudian ya Al-Anbiya 107 dilengkapi lagi dengan surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar wahai Muhammad adalah seorang yang berakhlak luhur. Al-Qalam ayat yang keempat oleh para ulama dijadikan ayat ini penafsir bagi uswah hasanah. Dengan demikian, apa uswah hasanah Nabi? Akhlaknya yang luhur. Dan bagaimana akhlak luhur Nabi yang sangat umum itu dijelaskan diantaranya nanti dengan surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128 menjelaskan beberapa akhlak Nabi yang sangat luhur. Akhlak ini adalah tanda rahmatan lil alamin. Akhlak ini pula yang menjadi catatan dari uswah hasanah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang kagum dengan Nabi. Bahkan Nabi bergelar Al-Amin atau gelar Al-Amin bukan dari sahabatnya, bukan dari keluarganya, tapi dari seluruh masyarakat Mekah. Dan itu sebelum Nabi diutus sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Sudah masyarakat semuanya menggelar Nabi, mensifati Nabi dengan Al-Amin, sangat dipercaya dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan bagaimana akhlak luhur Nabi, Al-Qalam ayat keempat, dan bagaimana pula salah satu tanda dari akhlaknya yang sangat luhur yang diabadikan di surat At-Taubah ayat 128